Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Silakan duduk. Terima kasih anak-anak muda. Silakan duduk, dengarkan baik-baik. Jangan lupa nanti saya akan kasih PR ya. Dibuat di rumah, minggu depan dibawa. Boleh duduk di bawah biar bisa memperhatikan itu nanti. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini kita kembali akan belajar firman Tuhan ya. Dan saya memberi judul In Christ Alone. Artinya hanya dalam Kristus. Sama seperti lagu tadi, Christ is enough for me. Dan pada nggak jalan nih? Oh, belum nyala ya. Maaf. Pada bulan ininya diarahin ke sini, jangan ke bawah itu. Nah, gitu. Iya, oke. Iya. Iya, sip. Pada bulan ini kita akan merenungkan eksposisi surat Galatia. Jadi minggu lalu udah Galatia 1 oleh Pendeta Yosua, ya, kita belajar tentang aliran-aliran sesat, ya, waspada Injil yang lain. Sekarang kita akan belajar tentang hanya dalam Kristus. Dari Galatia 2, kemudian minggu depan Galatia 3, nanti tanggal 26 lagi ada Galatia 4. Dan saudaraku, saya kasih latar belakang sedikit ya, latar belakang dari surat kepada gereja di Galatia. Itu ini adalah jemaat yang baru, yang perdana di kota Galatia. Ya, intinya adalah Paulus mengatakan waspada dengan Injil yang lain, karena memang pada saat itu terjadi kontroversi yang besar antara Injil yang diajarkan oleh Paulus dengan Injil yang diajarkan oleh orang-orang atau pemimpin Kristen lainnya yang terutama berasal dari orang Yahudi. Dan Paulus mengatakan bahwa Injil itu bukan plus yang lain-lain, karena ada yang mengajarkan Injil plus hukum Taurat. Tetapi sesungguhnya Injil itu hanya iman kepada Yesus Kristus. Di situ saya kasih ayat-ayatnya ya. Dan bukan mengikuti hukum Taurat. Dan untuk melakukan itu supaya kita tidak mengikuti Injil yang murni dan tidak mengikuti hukum Taurat, Rasul Paulus memberitahu bahwa Roh Kudus yang akan menuntun, ya. Dan selain itu Roh Kudus juga yang akan mendorong jemaat di Galatia untuk menjadi orang yang pengasih, murah hati, baik dan lain sebagainya. Ya. Mari kita buka Galatia 2. Galatia 2. Saya akan bacakannya, saudara perhatikan baik-baik ya. Galatia 2. Saya akan baca ayat 1. Judulnya Paulus diakui sebagai rasul. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu pernyataan. Dan kepada mereka aku bentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Ayat 3, tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan yang kita miliki di dalam Yesus Kristus. Supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Ini adalah guru-guru palsu yang menyusup ke dalam gereja di Galatia. Dan ayat 5, tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, maksudnya ini rasul-rasul, bagaimana kedudukan mereka dahulu, ia tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku.
Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, artinya orang-orang non-Yahudi, sama seperti Petrus untuk orang-orang yang bersunat, artinya orang-orang Yahudi. Ayat 8. Karena ia telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku, maka Yohanes, Kefas itu Petrus, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Tetapi pada waktu Petrus datang ke Antiokhia, aku berterus terang menentangnya, sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ini berarti orang-orang Yahudi dari Yerusalem, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka itu datang, ia mengundurkan diri dan menjauhkan mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Ayat 13, dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret dalam kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas atau Petrus di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Yesus Kristus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan-pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, judul kita ya dirangkum dari Galatia 2 adalah bahwa in Christ alone, artinya keselamatan telah dijamin bagi semua orang yang mau percaya oleh karya sempurna Allah di kayu salib melalui Yesus Kristus. Tidak ada pekerjaan apapun yang dapat kita tambahkan pada karya Allah itu untuk mewujudkan keselamatan kita. Ya, jadi tidak ada pekerjaan lain. Saudaraku, ada sebuah kota ya pada zaman dahulu yang dikelilingi oleh musuh. Ya, tentara musuh itu, bayangkan kota Yerusalem itu kan ada temboknya, terus kelilingnya itu misalnya kota Yerusalem, tapi ini bukan kota Yerusalem, dikelilingi oleh tentara musuh yang siap untuk menyerang, masuk, menghancurkan kota itu.
Dan penduduk serta tentara di dalamnya udah ketakutan. Udah sangat ketakutan karena mereka akan diserang. Lalu salah satu tentara dari bangsa yang dikepung itu tiba-tiba keluar menyusup melewati tentara musuh itu, kemudian dia pergi cari informasi. Ternyata negara ataupun kerajaan asal dari tentara yang mengepung itu sudah dikalahkan. Bahkan rajanya sudah dijatuhkan dan ditawan. Jadi sebenarnya bangsa yang menyerang ini sudah mati ataupun sudah dikalahkan. Ya. Dan akhirnya dia kembali, terus dia katakan kepada rakyat, nggak usah takut. Ya. Bahwa sebenarnya bangsa yang sedang mengepung kita itu sudah jatuh, rajanya sudah dikalahkan. Hanya tinggal tunggu waktu saja ada berita ke tentara yang di luar itu dan akhirnya mereka akan kalah, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku, itu adalah gambaran juga tentang kehidupan kita seorang Kristen. Kita sekarang, saudara-saudaraku, itu masih mengalami sakit penyakit, mengalami segala sesuatu yang menyerang hidup kita, mengalami segala sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita. Ya. Kekuatan-kekuatan jahat, penyakit, ketidakadilan, penindasan, kematian, itu masih ada dalam kehidupan kita. Tetapi sebenarnya musuh yang ada itu, atau setan, sudah dikalahkan di Kalvari. Amin. Kita hanya tinggal menunggu waktu saja saatnya. Sampai semua orang menyadari bahwa sesungguhnya peperangan dengan iblis itu sudah berakhir di kayu salib. Saudara-saudaraku, karena semuanya itu sudah dimenangkan oleh Yesus. Ya. Yesus mengatakan bahwa aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci kerajaan maut dan maut. Saudara-saudaraku, ini yang tadi dinyanyikan bahwa kita sesungguhnya adalah lebih dari pemenang. Artinya kita sebenarnya sudah menang, ya. Maut sudah dikalahkan, sengat iblis itu sudah tidak lagi menguasai kita. Dan itu hanya dalam Kristus. Di luar Kristus tidak ada yang bisa memberikan kemenangan. Nah, saudara-saudaraku, di Galatia 2 ini kita akan mempelajari bahwa hanya di dalam Kristus saja kita, yang pertama, kita dibenarkan, justification. Yang kedua, kita diterima menjadi anak-anak Allah. Yang ketiga, kita dimerdekakan. Jadi ada 4 hal yang penting ya di dalam Galatia 2. Paulus mengatakan kepada jemaat di Galatia, termasuk kepada kita semua, bahwa di dalam Kristus saja, in Christ alone, kita dibenarkan, kita diterima, kita dibebaskan, dimerdekakan, dan kita dimenangkan. Ya. Mari kita baca lagi Galatia 2 ayat 16. Yang tadi sudah kita baca, kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh iman di dalam Kristus. Sebab kami pun, Paulus dan kawan-kawannya telah percaya kepada Yesus Kristus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman di dalam Yesus Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab, dia tegaskan lagi, tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Saudara-saudaraku, ayat ini sebenarnya ada latar belakangnya. Kalau kita baca di ayat sebelumnya, itu sebenarnya kan Petrus yang tadi kita baca, Paulus itu lagi di Antiokhia, ya. Lalu ada Petrus juga di Antiokhia. Antiokhia itu Petrus lagi makan dengan orang-orang Kristen non-Yahudi. Tiba-tiba ada orang datang, orang Kristen dari Yerusalem, adalah orang Kristen yang tadinya Yahudi. Dia datang ke situ, lalu Petrus ngelihat orang itu, dia langsung menyingkir, meninggalkan orang-orang Kristen yang Yunani, non-Yahudi. Gitu loh, seolah-olah dia nggak mau dilihat sama orang Kristen Yahudi, dia sedang makan dengan orang-orang non-Yahudi. Karena memang di dalam hukum Taurat,
orang Yahudi itu najis, haram hukumnya makan bersama-sama dengan orang Yunani. Dan melihat itu, ya, si Paulus marah gitu. Petrus, kenapa kamu nggak konsisten? Kamu tahu bahwa keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus dan hanya Injil saja yang menyelamatkan. Tetapi kamu nggak konsisten. Ya, kamu masih percaya kepada hukum Taurat sehingga ketika orang Yahudi Kristen datang dari Yerusalem, kamu tiba-tiba pergi. Jadi dimarahi. Karena memang di jemaat di Galatia itu pada saat itu ada tarik-menarik antara orang yang mengajarkan Injil yang murni yaitu Paulus dengan orang-orang yang mengajarkan Injil plus hukum Taurat. Ya. Jadi buat orang-orang Kristen Yahudi ini yang menambahkan Taurat kepada Injil itu ada istilah kosher dan non kosher. Kosher itu artinya najis dalam bahasa Ibrani kosher. Jadi nggak boleh makan ya yang apa yang ditulis di hukum Taurat dan lain sebagainya. Ya, jadi ada pertentangan, tetapi Paulus menentang itu karena orang diselamatkan itu karena di dalam iman kepada Tuhan saja, tidak dengan hukum Taurat. Ya, jadi latar belakangnya seperti itu dan akhirnya mereka sempat pergi ke Yerusalem terus bicara dengan rasul-rasul yang lain. Saudara nanti bisa baca di Kisah Para Rasul 15. Di situ adalah sidang sinode yang pertama di Yerusalem, ya, konsili istilahnya. Baik, sekarang kita lihat ya. Yang pertama, kita hanya di dalam Kristus kita dibenarkan. Paulus membahas tema yang tadi sama dengan pertikaian yang ada ya, yaitu perbedaan antara hukum Taurat dan hukum kasih karunia. Ya. Kita melihat banyak hal yang tidak dapat dilakukan oleh hukum Taurat, tetapi kita melihat Yesus telah melakukan apa yang tidak bisa dilakukan di hukum Taurat. Kalau kita perhatikan tadi di ayat 16, dikatakan tadi ya di ayat 16, ya, sebab tidak ada seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ya, jadi kita dibenarkan itu murni karena iman kepada Kristus. Dan kata dibenarkan ini adalah penting, artinya dibenarkan. Jadi ada pembenaran, ada justifikasi. Dibenarkan itu artinya orang yang berdosa dianggap tidak berdosa. Kenapa? Karena Allah melihatnya melalui Yesus Kristus. Di dalam Roma 5 ayat 12 dikatakan, sebenarnya semua manusia itu sudah masuk ke dalam dosa. Tidak ada satu manusia pun yang hidupnya tanpa dosa. Ya, sebab sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu Adam, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar ke semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Ya. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, kita dibenarkan. Jadi saudara-saudaraku, hanya di dalam Kristus manusia itu dibenarkan. Tentunya dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu artinya kita dibenarkan oleh Tuhan. Ya. Tuhan Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16, barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan dihukum. Ia telah dan tidak akan dihukum, dan barang siapa yang enggak percaya, ia telah berada di bawah hukum Taurat, sebab ia tidak percaya di dalam nama Anak Tunggal Allah. Jadi saudaraku, kita dibenarkan hanya karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Engkau tidak akan masuk surga karena melakukan hal-hal yang baik. Menjadi orang yang baik saja itu nggak cukup. Kita dibaptis aja nggak cukup. Kita datang ke gereja setiap minggu juga nggak cukup.
melayani di setiap ibadah juga tidak cukup, bahkan memberi persepuluhan itu tidak cukup, bahkan ketika kita menolong orang pun tidak cukup. Kita tidak akan pernah bisa berbuat baik yang cukup untuk mendapatkan jalan ke surga. Karena kalau saja bisa, maka sebenarnya Tuhan Yesus Allah tidak perlu mengirim Tuhan Yesus. Tetapi Dia mengutus anaknya untuk melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Berikutnya saudara-saudaraku, jadi itu intinya bahwa kita bisa dibenarkan hanya di dalam Yesus Kristus. Lalu yang kedua tadi, kita diterima di dalam Yesus Kristus. Diterima, ya. Bayangkan kalau misalnya kita lulus SMA lalu kita diterima di perguruan tinggi negeri, perasaannya juga sukacita, betul ya? Ketika kita lulus lalu kita melamar pekerjaan, tiba-tiba kita dapat surat balasan bahwa kamu diterima gitu. Pasti perasaan kita senang dan luar biasa. Tetapi sebaliknya kalau kita nggak diterima, kita merasa ditolak, betul ya? Ketika kita mengajukan untuk posisi yang lebih baik di perusahaan kita dan ternyata atasan kita tidak memberikan posisi, tidak mempercayakan posisi itu, biasanya kita merasa ditolak. Dan perasaan ya kita tidak suka ditolak dan kita lebih senang kalau diterima, itu adalah perasaan yang biasa ada dalam hidup kita. Tetapi saudara-saudaraku, tidak ada sukacita, kegembiraan yang lebih besar daripada kita mengetahui bahwa kita diterima oleh Allah Bapa. Dengarkan apa yang Tuhan katakan di dalam Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Di dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya. Kita ini adalah anak-anak yang diadopsi oleh Tuhan sesuai dengan kerelaannya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan dan pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Hukum Taurat tidak bisa membuat kita diterima oleh Allah. Dan kita tahu orang-orang Yahudi, begitupun sampai zaman Tuhan Yesus, mereka masih berusaha untuk menambah perbuatan baik, menambah pekerjaan. Berarti dia menambah sesuatu dari karya Yesus yang sebenarnya sudah Yesus selesaikan di kayu salib. Dan sebenarnya ini bukan masalah pada saat itu saja, ini juga masalah pada abad modern ini. Pada tahun 2000-an ini, 2020, 2023, masih banyak gereja, masih banyak orang yang berusaha untuk menambah sesuatu kepada apa yang telah Yesus selesaikan secara sempurna di kayu salib. Artinya mereka sebenarnya mengurangi makna dari karya penebusan Tuhan. Tetapi sesungguhnya Allah Bapa itu sudah menerima dengan penuh pekerjaan dari Tuhan Yesus. Lukas 23 ayat 4 dikatakan demikian. Ya, ini waktu peristiwa Tuhan Yesus disalib ya. Dia katakan ketika hari sudah jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar. Dan yang penting adalah tabir bait suci terbelah dua. Ingat ya, waktu Yesus. Saudara tahu tabir dari bait suci itu terbuat dari kain yang sangat kuat. Bahkan lebih kuat dari karpet atau permadani. Sehingga dia tidak bisa koyak. Tetapi ketika Yesus di kayu salib, itu bisa terbelah dari atas sampai bawah. Tabir itu adalah memisahkan antara ruang Maha Kudus dengan namanya pelataran para imam. Karena yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus itu hanya imam besar. Jadi waktu dulu rakyat Yahudi ketika dia mau mengakui dosa, mohon ampun seperti yang kita lakukan dalam setiap ibadah, mereka
itu diwakili oleh imam besar. Tidak semua orang bisa masuk ke dalam ruang maha kudus. Dan itu sesungguhnya menggambarkan bahwa tidak bisa semua orang masuk ke surga, tidak bisa masuk ke hadirat Allah. Tetapi ketika Yesus di kayu salib, maka tabir itu terbelah dua. Dan sejak saat itu Tuhan sudah meruntuhkan tembok-tembok, Tuhan sudah membuka jalan sehingga setiap orang bisa masuk ke dalam surga, bisa masuk kembali hadirat Allah, tetapi itu hanya di dalam Kristus saja. Hanya kepada orang yang percaya kepada Yesus saja. Penulis Ibrani mengatakan, ya, karena Yesus ya, telah membuka jalan yang baru dan hidup kita yang hidup bagi kita melalui tabir, dan tabir itu adalah dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, saudara-saudaraku, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus dan ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Saudara-saudaraku, hanya dalam Kristus yang kedua kita diterima oleh Allah. Yesus Kristus telah berhasil menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan oleh Allah Bapa kepada dia di Bukit Kalvari. Hari ini Yesus tidak ada lagi di palungan, dia tidak ada lagi di dunia ini, dia tidak ada di dalam kubur, tapi dia sudah bangkit dan sekarang dia ada di sebelah kanan Allah Bapa sebagai pembela kita. Ibrani 1 ayat 3 katakan, ia sendiri yang sudah menghapus dosa-dosa kita dan sekarang dia ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya. Jadi saudara-saudaraku, yang kedua, hanya di dalam Kristus kita diterima oleh Tuhan. Hanya melalui Kristus kita diterima oleh Tuhan. Hal yang ketiga adalah Yesus itu membawa pembebasan, artinya hanya di dalam Kristus ada kemerdekaan yang sejati. Ya, dan memang ini adalah tema umum dari Galatia 2. Saudara, saya himbau untuk membaca kembali secara penuh bahwa temanya adalah kemerdekaan. Ya. Apa sih artinya kemerdekaan? Kemerdekaan itu artinya bebas, tetapi lebih spesifik lagi sebenarnya bebas dari penjajahan, bebas dari penawanan, dan bebas dari perbudakan. Ya. Sebelum Kristus kita semua ada dalam perbudakan, yaitu perbudakan dosa. Ya. Rasul Paulus di pasal keempat Galatia mengatakan, demikian pula selama kita belum akil balik, kita takluk kepada roh-roh dunia, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan, artinya Yesus itu adalah manusia, dan takluk kepada hukum Taurat, artinya Yesus itu adalah orang Yahudi. Dan Yesus diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, ya, supaya diterima menjadi anak. Ya. Jadi Kristuslah yang sudah memerdekakan kita. Sekali lagi, dari hal-hal apa saja kita dimerdekakan oleh Tuhan. Ya. Seperti ayat yang kita baca tadi, bahwa kita dimerdekakan dari penindasan hukum Taurat. Di kayu salib, Yesus menanggung hukuman yang harusnya kita tanggung. Ya. Sehingga kita tidak lagi berada di bawah hukum Taurat. Galatia 3 ayat 13 mengatakan bahwa Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Karena memang ada firman Tuhan yang menulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara-saudaraku, ini bukan berarti bahwa kita diberi izin untuk berbuat dosa. Ya, karena kita tidak tunduk lagi kepada hukum Taurat. Bukan. Tetapi ini berarti bahwa kita telah dibebaskan dari hukum Taurat Musa dan sekarang kita berada di bawah hukum Kristus.
Hukum Taurat nggak berpengaruh lagi dalam hidup kita. Saudara-saudaraku, hukum Taurat itu sesungguhnya tidak sepenuhnya tidak berlaku lagi, tapi hukum Taurat itu ada 3. Yang satu adalah hukum seremonial, yang kedua adalah hukum sipil, ya, hukum negara, yang ketiga adalah hukum moral, ya, antara lain 10 perintah Allah di dalam 10 Taurat. Yang 2 ini udah nggak berlaku lagi, jadi tidak perlu lagi persembahan korban dan lain sebagainya. Begitupun hukum sipil tidak berlaku lagi, karena pemerintah sekarang adalah pemerintahan sesuai dengan negara masing-masing. Tetapi hukum Taurat, hukum moral itu masih berlaku, ya. Misalnya 10 Taurat itu, tapi bukan berarti supaya kita selamat kita harus melakukan hukum Taurat, bukan. Tetapi kita mengikuti hukum Taurat karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Jadi yang pertama, Kristus sudah memerdekakan kita, membebaskan kita dari penindasan hukum Taurat. Yang kedua, Kristus membebaskan kita dari belenggu dosa. Ayatnya di dalam Roma 8 ayat 1 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, yang tidak hidup menurut keinginan daging, tetapi menurut keinginan roh. Melalui kematian Kristus, kita telah dibebaskan dari perbudakan dosa. Artinya, pertama kita telah dibebaskan dari hukuman dosa, Roma 8 ayat 1, tetapi itu juga berarti kita telah dibebaskan dari kuasa dosa. Paulus mengatakan sebab dosa itu tidak akan lagi berkuasa atas kamu, sebab kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Yang ketiga, kita dimerdekakan dari kehadiran dosa. Memang di dunia ini dosa masih hadir, karena akibat dari dosa itu banyak, ya. Akibat dari dosa itu sangat banyak. Sakit penyakit itu karena dosa. Covid juga karena dosa. Ya, karena memang manusia ini sudah jatuh di dalam dosa. Terjadi perang akibat dosa juga. Ada orang yang membunuh, bahkan membunuh bawahannya misalnya, itu semua karena dosa. Ada orang yang membenci, ada orang yang suka negatif terhadap orang lain, semuanya itu karena dosa. Namun saudara-saudaraku, Tuhan berjanji ya, di dalam Wahyu 21 ayat 4, dengan kematian Yesus, bahwa Allah akan menghapus segala air mata, nggak ada sedih lagi, ya. Maut tidak ada lagi, dan tidak ada lagi kesedihan, perkabungan, tidak ada lagi ratap tangis, sakit-sakitan, dan sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Berarti Kristus itu membebaskan kita dari kehadiran dosa, bukan saat ini, tetapi nanti, saudara-saudaraku. Ya. Berikutnya juga rencana si iblis. Iblis itu punya rencana yang luar biasa. Dan ketika Yesus mati, dia pikir dia berhasil. Ya, jadi waktu Yesus mati, ya, dikuburkan, wah iblis tuh loncat, kita berhasil, kita menang. Dan selama 3 hari ketika Yesus di dalam kubur, dia tuh pesta pora. Tetapi harapannya, kegembiraannya pupus ketika Yesus ternyata bangkit dan mengalahkan kematian. Sehingga iblis tidak bisa lagi melakukan rencananya mau membinasakan semua manusia. Ya, jadi kita bebas, Kristus membebaskan kita dari rencana si iblis. 1 Yohanes 3 ayat 8 mengatakan, untuk itulah anak Allah telah menyatakan dirinya, supaya dia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Ya. Dan yang berikutnya adalah Yesus memerdekakan kita, membebaskan kita dari sengat maut. Ya. Sengat maut. Ayatnya di dalam 1 Korintus, Paulus mengatakan, hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa, ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, pada suatu saat ada seorang bapak dan anaknya berada di taman. Lalu anaknya itu dikejar-kejar sama lebah, mau menyengat anak itu.
Anak itu ketakutan lari, "Bapak tolong saya, tolong saya." Lalu bapaknya bilang, "Jangan takut nak." "Kenapa?" "Karena dia deketin saya terus." Dia bilang, "Kamu lihat tangan bapak? Nih tangan bapak merah. Bapak sudah disengat duluan sama dia dan ini saya cabut, ini adalah sengat dari lebah itu. Sehingga kalau lebah itu menyentuh kamu, maka dia tidak akan menyengat lagi." Saudara-saudaraku, tidakkah saudara bersuka cita karena di dalam Kristus kita dibebaskan dari sengat kematian. Dan yang terakhir saudara-saudaraku, Kristus membebaskan kita dari hukuman neraka. Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa adalah maut. Ya, ini yang selalu dihafal oleh Om Beni ya. Tapi dia kan belum utuh, harusnya dia baca seluruhnya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi hukuman neraka itu sudah tidak ada lagi. Jadi Kristus yang ketiga adalah memerdekakan kita. Hanya di dalam Kristus manusia boleh merdeka. Merdeka dari apa? Dari penindasan hukum Taurat, dari belenggu dosa, dari hadirnya dosa, dari rencana si iblis, dari sengat maut, dan hukuman neraka. Berikutnya yang terakhir adalah yang keempat. Hanya dalam Kristus kita menang. Hanya Kristus, di dalam Kristus ada kemenangan. Galatia 2 ayat 20 yang tadi kita sudah baca, Paulus mengatakan, aku sudah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Saudaraku, kita tidak bisa pernah meraih kemenangan dengan kekuatan kita sendiri, dengan perbuatan kita sendiri. Tetapi Yesus datang, dia menaklukkan maut, ya. Dia menaklukkan neraka, bahkan kubur, dan hanya melalui iman saja kita dapat mengambil bagian di dalam kemenangannya Yesus. Ya, kita bahkan sekarang kita pun memiliki kemenangan karena Yesus hadir dalam hidup kita. Dan Yesus ini sekarang secara fisik tidak ada bersama kita, tetapi dia menjanjikan bahwa dia hadir di dalam Roh Kudus. Dan itu yang dijanjikan di dalam Yohanes 14. Ya, dia katakan di Yohanes 14, dia bilang, kalau aku pergi, aku akan mengutus seorang penghibur yang lain. Dan penghibur yang Yesus bicarakan itu adalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang tinggal di dalam kita itu harus berpengaruh dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Walaupun seringkali kita justru mendukakan Roh Kudus. Dan saudara tahu Roh Kudus itu bukan sekedar kuasa. Banyak orang bilang itu seperti kuasa. Memang Roh Kudus itu berkuasa, tapi Roh Kudus itu adalah pribadi. Dia adalah pribadi yang ketiga dari Allah kita. Jadi sama seperti kita nih adalah pribadi, Roh Kudus itu adalah pribadi. Artinya dia pribadi yang siap menolong, pribadi yang siap menghibur kita. Tetapi dia juga pribadi yang siap, yang akan berduka cita ketika kita melakukan dosa. Dan ada beberapa cara Roh Kudus itu mempengaruhi atau bekerja dalam kehidupan kita. Yang pertama, Roh Kudus itu menuntun. Ya, jadi dia menuntun hidup kita, ya, terutama ke dalam kebenaran. Dia mengarahkan kita kepada hal-hal yang menyenangkan hati Bapa, bukan yang mendukakan hati Bapa. Yang kedua, Roh Kudus itu juga mengajar kita. Seperti saat ini ketika kita duduk, maka kita sebenarnya membiarkan Roh Kudus mengajarkan kita. Ya. Bahkan di dalam ayat yang ke-26, di dalam Yohanes 14, Yesus berjanji kepada pengikut-pengikutnya bahwa Roh Kudus itu akan mengajarkan kepada mereka segala sesuatu yang harus mereka ketahui. Itu sebabnya kita tahu saudara-saudaraku, ketika Rasul Petrus, Rasul Yohanes diserang oleh pemerintah pada saat itu yang anti Kristus,
Roh Kudus memberikan cara, memberikan kata-kata bagaimana mereka menghadapi orang-orang yang melawan mereka. Bapak, Ibu, adik-adik yang saya kasih Tuhan Yesus, pernah gak saudara baca Alkitab, tiba-tiba saudara merasakan bahwa ini ayat ini tepat buat saya. Ayat ini menegur saya karena ini yang saya lakukan setiap saat. Atau sebaliknya, ayat ini ternyata menguatkan saya. Dan saudara tahu itu pekerjaan siapa? Itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang mengajar kita. Tetapi yang ketiga, Roh Kudus juga tugasnya mengingatkan kita. Ya, ketika kita berbuat dosa terus, maka Roh Kudus itu akan mengingatkan kita. Ya, dan itu juga janji Yesus kepada murid-muridnya, bahwa Roh Kudus yang akan mengingatkan mereka ya, untuk hidup benar, dan juga akan ajaran-ajaran yang sudah mereka terima. Tetapi yang keempat, Roh Kudus juga memampukan kita. Dan satu-satunya cara supaya kita berhasil di dalam perkara-perkara rohani, perkara-perkaranya ilahi, itu kita hanya bisa dimampukan oleh Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau kamu menerima Roh Kudus. Kamu akan menjadi saksiku, baik itu di Yerusalem maupun di seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Yang berikutnya adalah Roh Kudus menghibur kita. Menghibur ini bukan berarti hanya orang yang berduka, saudara-saudaraku. Ya, comfort. Artinya memang di dalam hidup ini seperti yang pernah saya khotbahkan minggu lalu, kita ini kan di dalam penderitaan, pertandingan, perlombaan yang berat. Tapi Tuhan menjanjikan Roh Kuduslah yang akan menghibur kita, menguatkan kita ketika persoalan, masalah, tantangan datang dalam hidup kita. Sehingga masalah itu tidak membuat kita patah semangat, apalagi meninggalkan Tuhan. Karena Roh Kudus yang ada di dalam kita, dialah yang akan menghiburkan kita. Dan yang terakhir sebenarnya Roh Kudus juga menyadarkan kita. Akan apa? Tentunya akan dosa. Ya. Roh Kudus memimpin kita, tetapi dia juga menyadarkan kita akan dosa. Saudaraku, ketika ada dosa dalam kehidupan kita, dalam kehidupan orang percaya, pasti Roh Kudus akan menunjukkan dosa tersebut dan menguatkan serta menuntun kita untuk berbalik dari dosa-dosa itu. Roh Kudus yang akan menunjukkan kepada kita apa yang harus kita tinggalkan, kita hentikan dalam hidup ini. Dan sebaliknya Roh Kudus akan menunjukkan kepada kita hal-hal yang harus kita lakukan. Jadi saudara-saudaraku, Roh Kudus adalah Yesus, rohnya Yesus yang tinggal di dalam kita. Ya, maukah kita membiarkan Roh Kudus menuntun hidup kita, mengajar kita, mengingatkan kita, memampukan kita, menghibur kita dan menyadarkan kita. Sebagai kesimpulan saudara-saudaraku, bahwa kita hanya dalam Kristus saja. Yang pertama, kita dibenarkan. Kita dibenarkan hanya melalui Kristus saja. Tidak ada yang lain, termasuk tidak ada hukum Taurat. Yang kedua, kita diterima, diadopsi oleh Tuhan hanya melalui Kristus. Di luar Kristus kita tidak bisa menjadi anak-anak Allah. Yang ketiga, kita dimerdekakan. Ya, kita dimerdekakan, dibebaskan hanya melalui Kristus. Dan yang terakhir, kita ini adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang karena Kristus dan hanya di dalam Kristus. Pertanyaan refleksi buat kita adalah, apakah saudara dan saya sudah dibenarkan, sudah diterima, sudah dimerdekakan, dan sudah dimenangkan di dalam Yesus? Apakah kita semua mengenal Yesus secara pribadi? Jika saja ada saudara yang hadir tempat ini belum mengenal Yesus secara pribadi, saudara bisa menghubungi kami, kita sama-sama berdoa dan kita sharing,
supaya engkau bisa mengenal dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak. Saudaraku, sebagai respons kita, saya ingin kita semua menyanyikan sebuah lagu yang judulnya In Christ Alone. Saya bacakan dulu ya. Dikatakan dalam ayatnya bahwa di dalam syair lagu ini, dia katakan bahwa di dalam Kristus saja aku akan bermegah. Meskipun aku bisa bangga dengan kemenangan dalam pertempuran hidupku. Karena aku telah diberkati tak terhitung banyaknya. Dan dengan kekuatannya saja aku menang. Aku bisa berhenti dan menghitung semua kesuksesanku bagaikan permata di tanganku. Tetapi seperti Rasul Paulus katakan, itu tidak akan bisa menyamai kasih karunia yang dengannya aku berdiri. Hanya kepada Kristus saja aku menaruh keyakinanku, imanku, dan di dalamnya aku temukan kemuliaanku di dalam kuasa salib. Di dalam setiap kemenangan, biarlah aku mengatakan sumber kekuatanku, sumber pengharapanku hanya Kristus saja. Mari saudara kita nyanyikan lagu ini, In Christ Alone I Will Glory. In Christ alone will I glory, though I could pride myself in better war. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like a diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. Sama-sama nyanyikan. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone do I glory, for only by His grace I am redeemed, for only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. Now I seek no greater honor than just to know Him more, and to count my gains but losses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory,
Let it be said of me, my source of strength, my source of hope, my source of strength, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Itulah pernyataan iman kami ya Tuhan, bahwa kami hanya mau bermegah di dalam Tuhan. Sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami hanya di dalam Yesus Kristus. Bapa, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan saat ini. Kiranya Engkau mau berbelas kasihan untuk memberkati para pemimpin kami, Presiden kami, Bapak Jokowi, beserta seluruh jajaran pemerintahan sampai tingkat yang terendah. Tuhan taruh hati yang takut akan Tuhan di dalam mereka menjalani tugas-tugas kepemimpinan mereka, supaya kesejahteraan rakyat Indonesia boleh semakin baik, semua indeks-indeks boleh meningkat. Kami juga berdoa Tuhan untuk situasi politik nasional yang saat ini mulai memanas. Kami mohon damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa kami. Biarlah segala perbedaan tidak berakhir ataupun tidak berlanjut dengan kebencian, gontok-gontokan, apalagi sampai bentrok fisik. Tapi biarlah masing-masing boleh menghargai pilihan orang lain. Dan akhirnya semua para calon pemimpin beserta para pengikutnya boleh bersaing dengan sehat. Tolong ya Bapak, dan kami juga saat ini berdoa Tuhan untuk pemilu yang akan berlangsung. Sejak saat ini kami mohon Tuhan beri kami pemimpin yang baik. Kami bersyukur kalau kami sudah dapat memimpin yang baik dan luar biasa, walaupun Pak Jokowi bukan tanpa kelemahan. Dan kami ingin Tuhan boleh menunjuk dan mengutus pemimpin yang bisa meneruskan apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi. Bahkan boleh berkarya lebih banyak lagi, sehingga lebih banyak lagi rakyat Indonesia yang merasakan perbaikan dalam hidup mereka dan kesejahteraan. Kami juga berdoa untuk proses vaksin booster yang sedang berlangsung. Tuhan, biarlah semua boleh berjalan dengan lancar, persediaan vaksin juga boleh cukup. Tuhan berkati kami juga Tuhan yang belum vaksin Tuhan, supaya kami juga boleh kuat tubuh kami, tidak bereaksi apa-apa ketika kami divaksin nanti. Kami juga mau menyerahkan gereja kami ini ya Tuhan, Gereja Rasuli Indonesia Berkat, ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus pimpin kami terus. Taruhlah visi yang hanya daripada-Mu kepada kami semua. Berkati hamba ya Tuhan sebagai hamba-Mu. Begitu juga dengan Pendeta Yosua Jab dan juga Pendeta Horasiaan. Tuhan beri hikmat bagi kami, tetapi Tuhan juga beri hati hamba di dalam hati kami, di dalam menggembalakan domba-Mu. Berkati juga para pengurus, bahkan seluruh jemaat ya Bapak, supaya mereka pun mempunyai visi yang sama. Biarlah mereka boleh keluar membawa satu orang satu jiwa paling tidak ke tempat ini, terutama jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus, sehingga mereka boleh mengenal Kristus dan bersama-sama kami di sini menyembah Tuhan. Tuhan, kami juga mau menyerahkan kelanjutan dari renovasi gedung gereja kami ini ke dalam tangan Tuhan. Masih banyak hal yang harus dilakukan ya Bapak. Kami ingin membenahi ruangan-ruangan pelayanan. Kami juga ingin mendapatkan lift ya Tuhan. Dan saat ini kami serahkan dan kami mohon kepada Tuhan, kiranya pada waktu Tuhan mau memenuhinya. Dan semuanya itu hanya kami gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sampai saat ini masih bergumul
dengan mencari pekerjaan ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan yang mendengar doa mereka masing-masing ya Bapa. Tuhan juga memberikan pekerjaan ataupun apapun aktivitas yang tepat bagi mereka, yang sesuai dengan talenta yang sudah Tuhan berikan bagi mereka. Bapak, kami juga berdoa untuk mereka yang sakit maupun dalam pemulihan kesehatan ya Bapak. Kami kembali mau menatang anak kami Hazel ya Tuhan, yang saat ini masih terus dalam observasi penyakitnya, dan kami mohon Tuhan berkati semua observasi dan semua tindakan yang akan dokter ambil, dan kami mohon kesembuhan dari Tuhan bagi anak kami ini ya Tuhan, sehingga dia boleh sembuh dan boleh menjadi sebuah kesaksian yang luar biasa akan kedahsyatan kuasa Tuhan. Begitu juga dengan mereka yang masih di dalam pemulihan, Bapak Iwan Hasan, Bapak Deden Manurung, Ibu Yuni, Ibu Barbara, Ibu Linda, Ibu Sonya, Ibu Tina Nasution, dan hamba sendiri ya Bapak. Kami bersyukur bahwa kesehatan kami boleh semakin baik. Semuanya itu karena kasih karunia dan belas kasihan-Mu. Dan kami mohon pemulihan terus yang lebih sempurna lagi. Kami juga berdoa untuk mereka yang baru saja berulang tahun di minggu ini. Kepada Bapak Ramon Runtu, Tuhan berkati hamba-Mu ini di dalam semua aktivitasnya ya Bapak. Tuhan pakai dia juga untuk menjadi berkat bagi banyak orang, terutama berkat rohani. Kami juga mau menatang anak kami Winnie Jab ya Tuhan yang berulang tahun. Biarlah Tuhan yang terus menuntun dia, memberikan masa depan yang baik bagi dia, memberikan dia keberhasilan di dalam segala sesuatu yang dia lakukan, di dalam sekolahnya, dan di dalam semua ekstrakurikulernya juga Tuhan berkati. Sehingga biarlah kehidupan anak ini boleh bermanfaat bagi sesama, bagi orang tuanya, tetapi terutama juga untuk Tuhan. Kami juga mau memberkati kota Jakarta beserta pemimpin Jakarta yang sementara sedang menjalani pemerintahan, Bapak Heru Budi dan juga semua jajarannya. Tuhan pimpin, beri hikmat mereka agar dalam waktu yang singkat yang mereka terima, mereka boleh memberi kontribusi bahkan hasil yang baik ya Tuhan bagi kesejahteraan dan kebaikan kota kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah syafaat kami kepada Tuhan, kiranya Roh Kudus yang menyempurnakannya, karena kami menaikkannya hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.